Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah. Nah, tak terasa waktu terus berjalan. Hari ini 14 September 2024. Nanti malam saya akan berangkat ke Mesir. 2 minggu sebelumnya anak-anak sudah sudah berangkat ke Mesir karena mereka sudah masuk sekolah. Alhamdulillah untuk Maryam, Khadijah, Ibrahim mereka sudah bersekolah. Maryam juga sudah diterima di sekolah Azhar di SD-nya. Saya bersyukur sekali karena untuk masuk ke sekolah itu ujiannya cukup berat ya. Dimana ujiannya itu ada tidak hanya Quran tapi ada ujian bahasa Inggris, ada ujian bahasa Arab, matematika, tes lisannya juga lisan dengan 2 bahasa tersebut. Saya cukup khawatir pada saat itu ketika anak-anak ujian. Saya pikir anak-anak diturunkan saja kelasnya supaya lebih mudah, tapi ternyata untuk Maryam tetap di levelnya, alhamdulillah, karena dia berhasil melewati ujian-ujiannya. Jadi saya bersyukur pada Allah anak-anak bisa sekolah dan sekarang sudah berangkat sekolah, mereka ditemani oleh bapaknya ya. Dan untuk saya pribadi, saya menyusul 2 minggu kemudian, yaitu hari ini, disebabkan karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Termasuk di bulan September ini di pesantren kami ini banyak sekali sudah Quran, jadi saya harus datangi. Kemudian saya melakukan berbagai macam kerjasama dengan berbagai macam kampus, MOU kampus untuk memberikan beasiswa untuk anak-anak penghafal Quran. Jadi banyak pekerjaan, termasuk beberapa bisnis yang harus diselesaikan, sehingga saya menunda kepergian. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini, saya akan berangkat ke Mesir. Dan di Mesir nanti memang alhamdulillah saya juga sudah keterima di jurusan Usuluddin di Universitas Al-Azhar Mesir, sehingga tahun ini sudah menjadi pelajar lagi untuk melanjutkan kuliah. Adapun untuk Sulaiman, anak yang paling kecil, saat ini usianya 4 tahun, masih TK, memang tidak kami bawa dulu ke Mesir karena Sulaiman masih harus menyelesaikan terapi bicaranya. Jadi kita bergantian, ketika saya pulang ke Mesir, ya suami akan datang ke Indonesia. Jadi bergantian terus-menerus. Dalam sebulan atau 2 bulan kami akan saling bergantian satu sama lain. Seperti itu. Sulaiman insya Allah akan kami bawa ketika bahasa Indonesianya sudah lebih bagus dan menyelesaikan terapi bicaranya insya Allah untuk melanjutkan sekolahnya di Mesir insya Allah. Nah sekarang apa aja yang ada di Mesir, saya tanya sama anak-anak ketika mereka di Mesir, mereka nyaman dan mereka betah di Mesir. Dikarenakan di Mesir sebenarnya kami satu gedung dengan teman-teman pesantren ya. Jadi kita tuh ada cabang pesantren kita di Mesir juga, sehingga kita tinggal satu gedung dengan anak-anak Indonesia, dengan para santri-santri Quran juga, sehingga anak-anak dekatlah dengan kakak-kakaknya. Kemudian untuk makanan juga tidak pusing ya, karena sebenarnya makanan Indonesia tuh banyak sekali, kita bisa masak tiap hari makanan Indonesia juga nggak ada masalah, walaupun anak-anak harus coba sih makanan-makanan Mesir satu hari nanti gitu. Kemudian secara kegiatan anak-anak sudah sibuk sekali sehingga sudah tidak kepikiran tentang Indonesia, sudah sibuk dengan les berkudanya, sudah sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya. Mereka pergi pagi pulang sore sekolah kan, jadi memang, dan Quran setelah itu, jadi memang cukup padat kegiatannya seperti itu. Paling sekarang yang sedang dipersiapkan adalah kami sedang mempersiapkan rumah kami di Mesir. Saat ini sudah hampir mungkin sekitar 70% ya, sudah dipasang keramiknya, sudah lumayan rapi, tinggal ngisi furniture-nya aja di rumah. Saat ini kami masih tinggal di rumah sewa. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan ke depan sudah bisa pindah rumah. Sekarang dalam masa pembenahan, perapian rumah yang ada di Mesir seperti itu. Dan kegiatan saya di Mesir apa aja? Tentu nanti di Mesir, karena kami punya pesantren, cabang pesantren yang ada di Mesir, jadi tetap mengelola pesantren yang di cabang Mesir. Dan beberapa teman dari berbagai macam negara juga sudah mengundang juga untuk dakwah. Jadi kalau di Mesir itu kan tempatnya strategis ya, pergi ke tempat satu menuju tempat lainnya naik pesawat tuh 2 jam udah sampai ke Turki, 2 jam udah sampai ke Jordan gitu. Jadi beberapa teman juga ketika mengetahui saya ada di Mesir, mereka udah mulai banyak mengundang. Jadi sebenarnya secara dakwah tetap terus dilakukan, hanya saja berbeda tempat aja dakwahnya. Adapun dakwah di Indonesia bisa dilakukan dengan online lah seperti itu. Oke, mungkin udah siap untuk berpisah dengan suami gitu, hidup pisah negara, beda negara gitu sama suami yang biasanya sering bareng terus gitu kan? Betul, sebenarnya sih kita menganggap karena Mesir dan Indonesia itu sekarang sudah ada pesawat direct ya, 11 jam gitu, jadi kita tinggal tidur di pesawat ya, habis itu nyampe gitu insya Allah. Makanya doain semoga Allah berikan rezeki ya biar bisa bolak-balik beli tiket pesawatnya. Dan memang kita berencana sebulan sekali kita akan bergantian untuk bertemu, atau 2 bulan sekali paling lama gitu, untuk bergantian. Nanti entah Sulaiman bapaknya yang ke Mesir atau saya dan anak-anak yang ke Indonesia seperti itu. Tapi sulit nggak sih Mbak Oki ninggalin adik Sulaiman di Indonesia? Ninggalin Sulaiman di Indonesia karena tentu kalau dibilang sulit ya, kita pengennya semuanya kumpul ya pengennya. Cuman kan ada beberapa hal yang kita pada akhirnya, saya ngerasa bahwa Sulaiman sudah dalam keadaan baik. Sulaiman tidak seperti dulu ya. Dulu kan betul-betul perlu tiap hari ke rumah sakit, pengobatannya berlanjut. Sekarang Sulaiman dalam keadaan yang sehat, baik alhamdulillah.
saat ini Sulaiman harus selesaikan adalah terapi bicaranya saja. Gitu. Alhamdulillah, terapi bicaranya saja. Saya di Mesir tentu saja harus melihat dulu segala sesuatu gitu ya. Termasuk saya harus cari dulu terapi bicara bahasa Indonesia ada nggak tuh di Mesir. Kalau ada ya saya bawa Sulaiman, karena satu-satunya sekarang yang menjadi concern adalah Sulaiman harus bisa bahasa Indonesia gitu sebelum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi kalau dibilang sedih ya pasti sedih, tapi insya Allah setiap bulan akan saling bertemu satu sama lain. Jadi saat ini memang fokus dulu untuk pendidikan anak-anak sejak kecil, karena anak-anak perlu untuk menguasai bahasa Arab sejak kecil. Makanya anak-anak disekolahkan, khusus Mariamnya disekolahkan di sekolah Azhar sejak kecil gitu, supaya kuat agamanya, supaya lebih mudah belajar di kemudian hari. Kalau saya kan termasuk yang terlambat ya, saya terlambat untuk belajar agama nggak dari seusia Mariam gitu, sehingga perlu perjuangan lebih besar. Tapi Sulaiman sendiri sempat kayak tantrum gitu nggak sih kalau rumahnya pergi? Sulaiman sudah dijelaskan sih. Jadi kayak anak-anak saya juga ketika akhirnya mereka pindah ke Mesir, mereka nggak kaget, nggak culture shock, karena sebenarnya sudah dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kenapa anak-anak nyaman di Mesir, perpindahannya nggak repot untuk anak-anak? Karena secara mental untuk 3 anak ini sudah dipersiapkan sejak kecil. Jadi sejak mereka umur 3 tahun, 4 tahun, saya sudah selalu bilang sama mereka, kita akan pindah ke Mesir ya, nak. Kita akan belajar di sana, kalian akan SD di sana. Oleh karena itu, kalian berbeda dengan teman-teman lainnya yang ada di Indonesia. Kalian harus fokus dengan Quran dan bahasa Arab, karena itu bekal kita untuk bisa melanjutkan sekolah kita di Mesir. Jadi tiap hari itu pembicaraannya begitu. Dan anak-anak saya kan di Indonesia juga disekolahkan di sekolah Arab yang ada di Indonesia. Secara culture Arab mereka sudah dapat itu. Jadi ketika pindah ke Mesir nggak terlalu culture shock. Begitu pula dengan Sulaiman. Sekarang Sulaiman umurnya 4 tahun, akan menuju 4 tahun. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah, semua perkembangan Sulaiman baik. Hanya saja memang perlu agak delay speech delay ya, agak terlambat bicara, hanya perlu terapi bicara. Tapi beberapa kali sudah disampaikan kepada Sulaiman, nanti makan ke Mesir ya nak, nanti Uma ke Mesir, Baba akan ke sini. Terus dia komen, dia bilang nggak mau ikut ke Mesir gitu. Tapi sudah dipahamkan untuk Sulaiman, dan dia sudah mulai paham gitu, Insya Allah ini hanya sementara saja sampai semuanya settle. Karena yang namanya pindah itu kan butuh adaptasi, butuh settle dulu, baru bisa bawa seluruh keluarga. Sampai semuanya settle, kemudian insya Allah mudah-mudahan Sulaiman dalam waktu dekat. Sekarang kan masih TK ya, harapannya nanti SD udah bisa ke Mesir. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua. Tapi selain anak, mungkin suami waktu itu mengizinkannya susah nggak sih? Apakah suami mengizinkan untuk pada akhirnya kita menempuh studi di Mesir? Sebenarnya dari dulu ya, saya termasuk orang yang suka banget belajar ya teman-teman semua. Dan tiap hari itu kerjaannya nyari kampus mana lagi ya, saya mau belajar di mana lagi. Jadi suami tahu kebiasaan saya sehari-hari itu kerjanya belajar terus. Nah pada saat itu memang suami sempat menolak di Mesir gitu, karena ya namanya Mesir di gurun pasir ya, banyak debu dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya lebih suka Turki. Cuman saya katakan Mesir itu adalah tempat untuk belajar agama. Kalau mau belajar agama datangnya ya ke Azhar, salah satu universitas tertua di dunia. Saya mau belajar agama, tapi akhirnya setelah komunikasi, setelah berdiskusi, setelah bolak-balik ke Mesir, akhirnya beliau setuju. Alhamdulillah ini juga rezeki dari Allah, beliau setuju, akhirnya mengizinkan kami untuk ke Mesir. Tentu banyak rencana kan selama di Mesir, tidak hanya soal pendidikan, tapi soal bisnis yang kami jalani juga gitu. Supaya bisa hidup lah di Mesir sana insya Allah. Sebenarnya nggak jauh berbeda teman-teman semua. Ketika saya di Mesir, saya tetap bisa pulang ke Indonesia gitu ya, untuk melakukan berbagai macam kegiatan untuk sementara waktu gitu. Jadi saya pikir ini bukan pergi nggak pulang-pulang gitu ya. Toh keluarga saya, bisnis, pekerjaan, pesantren semua masih di Indonesia. Jadi dalam beberapa bulan pasti pulang pergi. Toh selama ini saya safari dakwah juga kan teman-teman semua. Safari dakwah itu kan juga naik pesawat ke Papua 4 jam gitu, habis itu pulang lagi ke Indo. Jadi terbang itu bukan hal yang baru gitu, karena sudah belasan tahun saya melakukan itu. Bedanya ya keliling Indonesia aja gitu naik pesawat. Nah itu nggak beda sih saya pikir dengan kita terbang ke sana. Masih nanti safari dakwahnya juga tetap berjalan juga? Safari dakwah tetap terus dijalani, karena sekarang ini sudah ada beberapa undangan dari teman-teman di Turki, Dubai, Jordan, teman-teman lainnya. Karena memang sebenarnya secara geografis Mesir dekat kemana-mana, dan tiket pesawatnya pun jadi murah kalau udah tinggal di Mesir gitu. Jadi ya safari dakwah tetap dilakukan, tapi beda tempat aja. Ada penyesuaian nggak Mbak Oki yang biasanya di Indonesia berdakwah di Indonesia dan nanti bakalan go internasional istilahnya? Berdakwah di Indonesia dengan dakwah di internasional mungkin lebih persiapan bahasa ya, karena sejauh ini dakwah yang sudah saya jalankan dakwah bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Saya masih bercita-cita untuk saya bisa berdakwah dengan berbahasa Arab dengan lebih fasih gitu. Itu yang menyebabkan saya harus datang untuk menimba ilmu lagi ke tanah Arab, supaya saya bisa menguasai bahasa Arab dengan lebih fasih, supaya bisa berceramah dengan lebih baik gitu.
kendala bahasa aja karena tapi saya yakin lah berproses ya ketika kita sudah ada di Mesir. Itu sebabnya kenapa saya ngajak anak-anak saya dari kecil ke Mesir supaya lebih fasih dalam bahasa. Boki, ketika mungkin dakwah di luar itu sebenarnya udah terjadi dari bertahun-tahun yang lalu ya teman-teman semua. Beberapa tahun yang lalu ya sudah dakwah ke berbagai macam tempat juga. Cuman kan bedanya kan kalau dari Indonesia jauh banget gitu. Dan tiket pesawatnya juga mahal sekali gitu ya. Tapi kalau sudah ada di Mesir itu jadi lebih mudah, segala sesuatu aksesnya jadi lebih mudah. Jadi ya insya Allah berdakwah di tempat yang berbeda insya Allah. Mungkin pertimbangan untuk ke Mesir bikin rumah ketimbang nyewa di sana apa? Iya. Sebelum jawab pertanyaan, aku mau cerita dulu ya. Teman-teman kalau ingat 16 tahun lalu saya pernah main film Ketika Cinta Berpasrah. Jadi film tersebut saya memainkan atau memerankan karakter seorang pelajar Azhar namanya Ana Altafunis. Saya main film tersebut 4 tahun lamanya karena setelah film ada sinetronnya lagi. Jadi bagaimana karakter itu merasuk pada diri saya gitu. Ketika pertama kali saya memerankan karakter tersebut menjadi pelajar Azhar dan kuliah di Al-Azhar Mesir 16 tahun yang lalu, itu saya pernah berkata kepada Allah, saya pengen sekolah di tempat ini satu hari nanti. Dan setelah 16 tahun kemudian akhirnya bisa sekolah di tempat itu. Tentu nggak mudah ya teman-teman semua untuk orang seperti saya dengan umur yang sudah tinggi gitu ya, bisa sekolah di Al-Azhar, itu perjuangannya nggak mudah. Saya harus masuk, saya harus cerita dulu bagaimana proses saya bisa masuk ke kampus tersebut. Saya harus masuk dulu Ma'had Kibarusin namanya. Jadi untuk orang-orang yang usianya 30 tahun ke atas, dia harus masuk sekolah khusus dulu untuk mempelajari berbagai macam pendidikan agama Islam. Setelah itu harus lulus dulu bahasa dengan 6 level bahasa, habis itu dengan ujian lagi. Jadi ujiannya banyak berlapis-lapis gitu. Ujian dengan ujian persamaan, di mana di sana seluruh ya, pelajaran agama Islam dihadirkan di situ sampai akhirnya dinyatakan lulus. Jadi persiapan saya untuk bisa lolos ke Azhar Mesir itu butuh waktu 3 tahun ya teman-teman semua. Jadi bukan tiba-tiba langsung lulus di Azhar, itu enggak, butuh waktu yang cukup lama, persiapan ilmu, persiapan bahasa untuk bisa pada akhirnya ke sana, persiapan finansial, persiapan mental untuk akhirnya bisa ke sana. Kemudian di sana juga sebelum kami datang ke sana memang sengaja dibuat pesantren tahfiz dulu di sana supaya saya nggak hidup seorang diri karena banyak kakak-kakaknya yang ada di sana. Kemudian untuk rumah kami cukup memberikan perhatian besar kepada rumah karena beberapa teman sudah mengatakan pokoknya kalau kami ke Mesir, para jamaah umrah ke Mesir atau teman-teman lain ke Mesir, kita akan mampir ke rumahnya Oki. Jadi sama seperti rumah di Indonesia. Rumah di Indonesia kan tiap hari ada tamu terus gitu. Jadi kami persiapkan rumah di Mesir juga rumah yang akan siap untuk menerima tamu-tamu, dan rumahnya memang dipersiapkan untuk pengajian besar ya. Jadi karena di sana alhamdulillah masyaikhnya banyak, guru-gurunya banyak. Jadi insya Allah akan ada pengajian setiap hari di rumah dengan memanggil para syekh. Jadi rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah sebagai tempat belajar. Oke, nanti mungkin kalau sudah selesai pendidikan, terus anak-anak juga sudah selesai pendidikan, apakah tetap akan tinggal di Mesir atau balik ke Indonesia lagi? Terus terang saya belum tahu ya home base saya ada di mana. Mungkin untuk anak-anak kan dari SD, SMP, SMA, kuliah, dia kan panjang berada di Mesir. Untuk saya pribadi, saya butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikan kuliah saya. Saya nggak tahu apakah balik lagi ke Indonesia atau tetap stay di Mesir. Tapi bagi saya sekarang semuanya lebih mudah untuk diakses kok kemana-mana. Jadi walaupun seandainya pun saya tinggal di Mesir, saya tetap bisa bolak-balik dan melakukan pekerjaan di Indonesia seperti itu. Jadi saya belum tahu, belum ada rencana. Tapi yang jelas kalau untuk anak-anak, mereka akan stay di Mesir sampai mereka besar. Tapi keluarga sendiri gimana Mbak Oki? Iya. Ibu saya ikut bersama dengan saya, seperti malam hari ini ibu bersama dengan saya kita berangkat ke Mesir. Karena untuk ibu sendiri memang ibu sangat mencintai Mesir, nggak bisa jauh dari cucu-cucunya. Ibu pengen belajar Quran di Mesir, jadi ibu sama saya di Mesir seperti itu. Dan persiapan untuk menuju ke Mesir, apa aja yang dibawa. Apa yang jadi dibawa tentu saja selain ya baju dan sebagainya, itu adalah makanan ya teman-teman semua. Jadi saya udah bawa sambal banyak banget, sambal bumbu-bumbu banyak banget gitu ya. Berbagai macam, di sana sih ada obat, cuman ada obat-obatan dari Indonesia yang memang kita sudah biasa pakai kan, jadi obat-obatan dibawa juga gitu. Jadi itulah beberapa persiapan. Dan selama di Mesir itu alhamdulillah ada yang bantuin. Jadi karena di Mesir itu ada 15.000 orang-orang Indonesia, jadi yang kerja di rumah itu adalah anak-anak mahasiswa yang nyambi gitu, part time nyambi kerja di rumah, part time jadi supir, part time jadi jagain anak. Jadi saya cukup terbantu kehidupan saya selama di sana insya Allah. Mbak Oki, yang bisnis di Indonesia sendiri nantinya akan dikelola sama siapa? Apa sama Icis mungkin? Ya, di Indonesia beberapa bisnis
alhamdulillah itu kan bisa dijalankan promosinya secara online ya teman-teman semua, jualannya secara online juga bisa. Jadi bisnis tetap terus jalan, tim di Indonesia ada, dan saya akan buat tim baru lagi, mungkin akan ada di Mesir, dan mungkin akan expand bisnisnya menuju ke Mesir juga gitu. Jadi banyak peluang-peluang sih sebenarnya kalau bicara soal bisnis, itu banyak peluang-peluang yang kita bisa lakukan di Mesir. Adapun sekolah, kemarin kami baru buka sekolah TK Maha bersama dengan Ricis, dan ya saya titipkan TK itu kepada Ricis, karena ada Ricis yang mengurusi sekolah tersebut. Kalau untuk pesantren, insya Allah bisa bolak-balik, bukan satu hal yang susah insya Allah. Mudah-mudahan kalau Allah berikan rezeki insya Allah.